Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu. Beriring doa disampaikan, semoga Bapak Ibu pada hari ini selalu sehat walafiat dalam keadaan menjalankan aktivitas sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, kita akan memulai kembali pelatihan dari Forum PKMGMP BK dengan bekerja sama Dinas Kabupaten Bogor. Yang terhormat kami sampaikan kepada Bapak Seksi Kurikulum dan Kelembagaan SMP, yaitu Bapak R. Muhammad Supriyadi, Winata SPDI, SPD KP dari Dinas Kabupaten Bogor. Yang terhormat kami sampaikan kepada Ibu Rizka Novalia Rahmat MPD, narasumber dari pelatihan praktik baik penerapan model project based learning, yaitu dengan eh, dengan profil pelajar Pancasilanya yang nanti tentunya Bapak Ibu akan segera mendengarkan pemaparannya. Bu Rizka adalah seorang instruktur madrasah reform Kementerian Agama, fasilitator PGP Kemendikbud Ristek. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memulai acara kegiatan webinar pada hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak R. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Supriyadi Winata SPDI SPD KP, kami persilakan untuk memberikan pemaparan tentang kebijakan Disdik tentang pembelajaran berpihak pada murid. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin Bapak Ibu bisa didengar suara saya? Bisa Pak, Bisa dengan Bapak? jelas. Baik, alhamdulillah. Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa wasallam. Bapak Ibu, guru dimanapun berada, forum MGMP Bapak Ibu ini ya, berarti lintas mata pelajaran. Nah, tadi pagi saya dapat amanat mewakili Pak Kepala Bidang SMP untuk menyampaikan arahan. Ada pesan-pesan terkait dengan kegiatan kita hari ini uh, tentang praktik baik Bapak Ibu ya. Ya Pak, benar. Praktik baik sebentar. Nah, ini praktik baik pembelajaran berpihak kepada murid. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui, akhir-akhir ini atau belakangan ini kita sudah disibukkan dengan kurikulum merdeka. Sekarang sudah di tahun yang ketiga, kurikulum merdeka dan tahun depan, tahun ajaran baru ini, insya Allah, khusus untuk Kabupaten Bogor, untuk SMP, hampir seluruhnya Bapak Ibu mendaftar sebagai pelaksana kurikulum merdeka. Adapun beberapa sekolah kami informasikan memang terkendala terkait pendaftaran karena ada di antaranya sekolah baru, akun belajarnya belum aktif, ada juga sekolah lama yang mati suri. Nah, mati suri ini saya gunakan supaya lebih mudah karena sekolah ini menurut data masih terdata, tapi menurut kegiatan hampir tidak ada kegiatan karena dari sisi siswa pun sudah tidak ada siswa. Kegiatan kurikulum mereka ini secara pendataan dari pusat nampak masif Bapak Ibu. Hampir setiap hari kami dipantau, kita dipantau Kabupaten Bogor dengan sekian banyak jumlah sekolah, khususnya untuk SMP nih sekitar 771 dan terus bertambah karena di Dinas Pendidikan hampir setiap bulan ada sekolah baru. Selanjutnya, bagaimana kurikulum Merdeka ini ke depan kita akan arahkan supaya berpihak kepada murid.
Halo, suara masih terdengar Bapak Ibu? Sebentar Bapak, mohon maaf Bapak Ibu, tolong di mute dulu ya. Halo, Ya, terima kasih. masih terdengar Bapak Ibu? Nanti harapan kita di seluruh forum-forum MGMP ini, seluruh mata pelajaran SMP khususnya, mudah-mudahan ke depan pembelajaran ini benar-benar dapat berpihak kepada murid. Sebetulnya kalimat pembelajaran berpihak pada murid ini gaungnya dari sejak lama sebetulnya. Artinya bukan hanya pada masa kurikulum Merdeka saat ini. Jadi seluruh seluruh tujuan kita meninggalkan keluarga di rumah, apa meningkatkan mutu, kompetensi masing-masing menjadi guru, tujuannya satu, yaitu untuk murid sebetulnya. Makanya pembelajarannya pun kalimat pembelajaran berpihak pada murid, kalau bagi kami, Dinas Pendidikan, sudah tidak asing lagi sebetulnya. Karena seluruh pembelajaran tujuannya memang untuk murid. Secara umum, kalau orang Indonesia menyebutnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, praktik-praktik nanti, praktik baik di beberapa sekolah yang sudah berjalan, ya, kami harapkan nih dari Bapak Ibu selaku pelaksana apa kurikulum mengajar di sekolah dapat disampaikan hari ini. Artinya dari sekian banyak narasumber nanti pasti ada waktunya untuk uh, menyampaikan informasi yang ada di sekolah masing-masing. Kemudian juga menyampaikan pengalaman yang sudah dilaksanakan di sekolah masing-masing. Kita harapkan dengan forum seperti ini, mungkin forum luring ini forum daring seperti ini memang ada keterbatasan Bapak Ibu. Kita hanya ya menyaksikan lah, tapi proses seperti ini juga salah satu upaya supaya komunikasi tidak putus. Karena untuk mengumpulkan seluruh peserta atau pengurus forum dalam satu lokasi biasanya perlu eh, anggaran atau perlu biaya. Nah, dengan pola seperti ini ya minimal lah sedikit banyak dapat membantu harapan-harapan dari forum-forum MGMP dari setiap mata pelajaran yang ada di sini. Forum hari ini tentang pembelajaran berpihak kepada murid. Nah, nanti kami harapkan nih para pengurus di MGMP masing-masing mengusulkan bentuk-bentuk atau metode-metode pembelajaran yang sebetulnya cocok dilaksanakan untuk melalui kurikulum yang ada saat ini yang akan dilaksanakan. Karena uh, yang saat ini, kalau saya tidak keliru, sekarang kan ada sedikit perbedaan-perbedaan istilah ya pada bagian kurikulum. Nah, bagian akhir lah istilahnya capaian pembelajaran. Kira-kira itulah yang patokan kita nanti kepada siswa harus seperti apa siswa kita lulus. Siswa kita setelah menyelesaikan tahap atau semester apa tahun ajaran satu tahun atau satu jenjang harus seperti apa hasilnya. Nah, inilah harus harus dipahami terlebih dahulu oleh seluruh guru. Mungkin kalau Bapak Ibu yang aktif di forum MGMP sudah terbiasa dengan istilah kurikulum tersebut, mau capaian, mau TAP, atau istilah yang masa lalu Ya, apa ya, pensi dan lain-lain. ya, ya. Ya. Bapak punten mikrofonnya di mute. Sudah Ya, sudah berapa lama nggak ada suara ini, Bu? Ada lagi suara. Nah, Ada suara Pak. Ibu sekarang hilang. Udah Ada hilang ya. ya. Lanjut Bapak Ibu ya. Kami ulangi Bapak Ibu. ya Nah, Pak, silakan. terkait dengan pembelajaran berpihak kepada murid. Mudah-mudahan nanti yang hari ini ada di forum Zoom hari ini dapat menyampaikan pengalaman-pengalaman yang sudah dilaksanakan atau mungkin yang direncanakan akan dilaksanakan di sekolah masing-masing. Mengingat ini sudah hampir akhir tahun pelajaran, ya hal-hal yang baik-baik ya dipersilahkan disampaikan di forum ini supaya bisa menjadi contoh untuk uh, guru-guru atau kawan-kawan kita yang lain, baik dari mata pelajaran apapun. Nah, kemudian ke depan mohon direncanakan juga Bapak Ibu uh,
Ya mudah-mudahan ada pertemuan. Kalau pertemuan mingguan apa bulanan rutin Bapak Ibu ya, tiap mata pelajaran ya. Halo? Iya, Biasanya Pak. satu bulan Ada sekali. Satu bulan satu sekali, bulan Pak. sekali Bapak Ibu. Iya. Ah, artinya kan kalau saya lihat ini apa dinamika kurikulum ya, saya apa lebih senang mendengar pergantian kurikulum ini sebagai dinamika Bapak Ibu. Karena setiap kurikulum biasanya selalu dievaluasi. Ya, kebetulan kurikulum Merdeka ini ya kalau dari jadwal ya sudah cukup lah dari kurikulum 2013 ya sudah lebih dari 10 tahun dengan hasil yang menurut informasi-informasi yang kita dapatkan atau yang kita baca belum maksimal. Makanya dengan kurikulum Merdeka saat ini ya salah satu upaya bagi Bapak Ibu supaya dapat lebih mudah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama-sama. Atau kalau saat ini capaian pembelajaran. Nah, siswa-siswa saat ini ya saya komunikasi dengan Bapak Ibu pengawas, memang sudah tingkat pelayanannya harus tinggi. Jadi siswa ini bukan sekedar difasilitasi ternyata, tapi lebih lebih banyak dilayani. Ini apa pola-pola belajar atau pembelajaran seperti yang dulu mungkin perlu diubah atau mungkin perlu dikurangi. Artinya metode-metode mengajar kita apa baik di kelas maupun di luar kelas perlu dikembangkan lagi, dielaborasi lagi supaya anak-anak kita tidak bosan dan lebih mudah apa menerima apa materi atau misalnya mengembangkan bakat minat yang seharusnya dicapai pada satu sesi pembelajaran baik semester maupun tahun ajaran dan jenjang. Cara-cara pembelajaran ini kalau bagi saya pribadi sebetulnya hal yang tidak aneh Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu sudah menerima waktu kita perkuliahan dulu atau mungkin pelatihan-pelatihan yang dulu. Nah, tinggal dikembangkan lagi di pembelajaran saat ini. Nah, adapun kurikulum saat ini saya pandang sebagai wadah lah, sebagai wadah kita memaksimalkan apa yang sudah kita tahu. Selain ya cara-cara yang baru di sini yang perlu digarisbawahi diantaranya penggunaan teknologi. Bapak Ibu sekarang di PMM, Platform Merdeka Mengajar ya. Nah, saya dengar di situ sudah banyak contoh, sudah banyak ya boleh dibilang setengah matang, tinggal Bapak Ibu mengembangkan. Nah, makanya ini forum MGMP ini mudah-mudahan bisa menerjemahkan lebih praktis, lebih konkret supaya Bapak Ibu teman-teman di lapangan bisa pakai. Sebetulnya seperti apa administrasi yang simpel, yang menurut Pak Menteri dianggap harusnya sederhana, supaya kita nggak terlalu repot dengan administrasi. Nah, mungkin Bapak Ibu di PMM, di MGMP ini dapat menerjemahkan hal tersebut supaya nanti di lapangan karena kadang-kadang Bapak Ibu setiap kali kita dengar berita tentang administrasi harus ringkas, harus mudah, tidak banyak-banyak, di lapangan sulit. Anak-anak karakternya beda-beda. Kemudian anak-anak juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Makanya kalau administrasinya simpel, agak susah. Kalau misalnya mem- menyamakan atau misalnya menuliskan hal-hal terkait anak kita, terkait tugas kita dalam selembar kertas. Nah, disinilah forum MGMP ini perlu dibahas bersama bagaimana caranya supaya kegiatan administratif tersebut tidak terlalu apa menyedot energi Bapak Ibu sebagai pengajar, sebagai guru, supaya kegiatan di pembelajarannya yang lebih banyak daripada administrasinya. Nah, kemudian di praktek-praktek baik nanti, ya mudah-mudahan ada lah dari sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta. Kalau MGMP negeri swasta, nampaknya Bapak Ibu ya tidak terbatas negeri. Nah, ini di Bogor saya perhatikan banyak juga baik negeri maupun swasta sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan praktik baik. Nah, praktik baik di sini diharapkan baik akademik maupun non-akademik, baik kognitif maupun pembelajaran yang upaya meningkatkan karakter bisa diungkap di sini, diangkat dalam waktu yang tidak begitu lama kayaknya ya, hanya 2 jam kurang lebih. Mudah-mudahan ini tidak merupakan kegiatan satu kali setahun, ya minimal 3 bulan sekali lah forum seperti ini yang
yang lintas mata pelajaran bisa dilaksanakan, baik daring maupun luring. Nah, kalaupun misalnya perlu nih Bapak Ibu, kami MGMP perlu nih kita kegiatan luring, ya silahkan diusulkan kepada dinas, siapa tahu dinas bisa memfasilitasi. Bentuknya seperti apa ya? Ya, kalau saya lihat ini peserta kita ada 144, mungkin termasuk saya Bapak Ibu ya, termasuk pembawa acara dalam satu lokasi, nah, siapa tahu bisa dilaksanakan ya mirip mirip bentuk lokakarya lah. Mirip lokakarya kita laksanakan satu hari misalnya dibahas apa kekurangan, apa keperluan untuk anak-anak kita di sekolah, untuk teman-teman guru di sekolah, ya minimal biar praktis pelaksanaan ini, biar praktis pembelajaran ini biar lebih cepat. Karena yang sudah-sudah ini kita sudah lelah mengajar, Bapak Ibu sudah susah-susah mengajar, tapi berita yang kita dapatkan di luar masih dianggap kurang bagus. Capaian prestasi belajar kita selalu dianggap kurang bagus. Padahal Bapak Ibu sudah lelah, bukan hanya mengajar, tapi juga mikirkan anak-anak di luar rumah. Nah, kita belakangan sudah agak miris Bapak Ibu informasi anak-anak kita yang tawuran, anak kenakalan-kenakalan dan lain-lain. Ini perlu juga menjadi perhatian Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu di sekolah ada juga yang masuk di pembinaan kesiswaan misalnya. Artinya forum MGMP ini saya harapkan tidak terbatas pada materi pembelajaran saja. Mudah-mudahan bisa membahas juga tentang apa, kegiatan siswa kita di luar kelas. Karena kegiatan mereka di luar kelas, di rumah, di tempat main pasti mempengaruhi apa cara mereka belajar ketika bersama Bapak Ibu di ruangan. Nah, biasanya yang kebiasaannya buruk, belajarnya juga kurang bagus. Nah, ini kan perlu juga dibahas bersama uh, Dewan Guru di sekolah masing-masing bersama kepala sekolah. Kira-kira upaya apa supaya anak-anak ini benar-benar siap ketika bersama-sama kita di dalam kelas ataupun di luar kelas. Nah, ini kan salah satu tantangan uh, di samping hal lain. Dari sisi siswa ada kekurangan, dari sisi guru juga sama. Kita sudah dengar informasi ada guru-guru yang dianggap kurang baik, dianggap negatif misalnya. Nah, satu sisi mungkin itu oknum. Kita bisa mengatakan oknum satu dua guru. Tapi secara umum masyarakat sudah melihat yang melakukan hal tersebut guru. Nah, ini kan presiden buruk buat kita, buat Bapak Ibu. Saya dulu pernah jadi guru, jadi ketika ada guru yang berlaku tidak bagus, walaupun di luar sekolah, di luar tugas, tetap kita sebagai guru prihatin Bapak Ibu. Ada guru yang asusila, ada yang apa judi toga dan lain-lain. Mungkin bukan di Bogor, di daerah lain, tapi sebagai guru kita miris. Nanti khawatirnya masyarakat mulai melihat kalau gurunya kegiatannya sudah seperti tersebut, nanti anak-anak mau kita titip ke siapa? Kalau kepercayaan orang tua kepada guru atau kepada sekolah sudah berkurang. Ini hal-hal yang ekstrinsik seperti ini perlu juga kita bahas gimana caranya supaya suasana pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas, baik itu di lapangan atau yang lain-lain, Anak, bisa kita laksanakan ayo. senyaman mungkin. Bunda ini, nak. Karena materi-materi yang kita siapkan itu di kelas saya kira tidak bisa maksimal kalau anak-anaknya tidak konsentrasi dengan baik. Kalau orang tuanya masih ragu-ragu dengan gurunya. Nah, karena yang terpenting dari sisi pengajaran saya lihat guru apa orang tua itu harus benar-benar percaya kepada guru. Nah, supaya kepercayaan itu penuh, nah guru kita ini harus menjaga dengan baik kepercayaannya. Jangan sampai orang tua ini kecewa. Jangan sampai anak-anak juga kecewa dari kedisiplinan guru di sekolah. Nah, dari suasana kelas, suasana sekolah, lingkungan dan lain-lain ini perlu diupayakan. Artinya pembelajaran kita ini tidak tidak sebatas pada memikirkan ini capaian pembelajarannya, ini metode pengajaran, bukan tidak hanya sebatas hal tersebut. Saya kira Bapak Ibu eh, pasti lebih memahami lah, lebih mengerti apa yang saya harapkan, karena pembelajaran yang berpihak kepada murid ini saya yakin sulit kalau siswanya tidak siap, kalau gurunya juga belum siap.
Nah, selanjutnya Bapak Ibu terakhir ini terkait berita yang lagi beredar, studi tur yang sampai kecelakaan juga saya harapkan nih MGMP memberikan masukan kepada kepala sekolah masing-masing bagaimana caranya anak-anak kita mengalami pembelajaran di luar kelas yang positif tapi tidak berisiko besar. Saya kira setiap kegiatan pasti ada risikonya, tapi ada yang berat, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, Dinas Pendidikan hari ini sudah menerbitkan surat Bapak Ibu terkait studi tour, mungkin menyambung himbauan dari gubernur tentang studi tour tidak tidak perlu kemana-mana, cukup di dalam kota saja. Nah, ini juga sama. Mungkin nanti Bapak Ibu mata pelajaran ini yang sudah merencanakan studi tour ke tempat-tempat di luar Bogor perlu dikaji ulang, direncanakan ulang. Mungkin di tahun pelajaran ke depan tidak perlu jauh-jauh, cukup di Bogor kalau bisa. Nah, ini juga perlu masukan kepada Bapak Ibu kepala sekolah. Itu demikian Bapak Ibu terkait praktik baik pembelajaran. Ini tujuan akhirnya saya harapkan dari setiap mata pelajaran ada tukar pikiran ya, saling saling kontribusi positif kaitan yang sudah dilaksanakan di sekolah masing-masing atau yang mungkin yang akan direncanakan, yang akan dilaksanakan di sekolah masing-masing. Nah, di samping saya sebetulnya izin Ibu Dewi Ratih, pembawa acara, Pak, eh, ya silakan. ada suara Bu? Nah, ini sebetulnya saya ada mimpi Ibu. Nah, saya Ya, ini bermimpi bagaimana caranya supaya sekolah-sekolah kita ini ya dimulai dari sekolah negeri lah. Karena sekolah negeri kan boleh dibilang fasilitasnya lebih cukup daripada sekolah swasta kan gitu ya. Nah, kecuali mungkin swastanya yang sudah bonafit, sudah bagus pembiayaannya. Nah, saya ini pengennya adalah waktu-waktu kita pembelajaran ini menggunakan bahasa asing. Misalnya pakai bahasa Inggris. Walaupun bukan di dalam kelas, bukan sebagai pengantar pelajaran, tapi di luar kelas. Apakah di lorong-lorong selasar kelas kita, di kantin, di mana-mana, di lingkungan sekolah. Supaya salah satu pembiasaan. Nah, kurikulum Merdeka saya perhatikan bahasa Inggris kan sekarang di SD sudah jadi mata pelajaran ya. Sudah iya, bukan muatan lokal. Nah, artinya iya kan betul. ini satu seriusan dari pusat tentang bahasa. Nah, bahasa kan seperti kita tahu ini jendelanya dunia lah gitu. Nah, saya harapkan nih ke depan ya mungkin dari MGMP Bahasa Inggris ini nanti ke depan bisa dibahas bagaimana menyiapkan guru-guru kita karena yang harus disiapkan gurunya dulu ya. Nggak mungkin kita langsung melaksanakan English Day atau mengajak siswa kita berbahasa Inggris kalau gurunya belum siap. Mudah-mudahan nih khusus MGMP Bahasa Inggris bisa memikirkan entah tahun ini, tahun depan, atau tahun kapan direncanakan bagaimana formulanya supaya guru kita ya ke depan lah bukan hanya bahasa Inggris saja seluruh guru bahasa Inggris bisa seluruh guru di Bogor bisa mulai menerapkan sedikit demi sedikit sebagai bahasa tambahan, walaupun bukan bahasa pengantar karena agak sulit biasanya kalau bahasa pengantar menggunakan bahasa Inggris. Nah, selain ya mengurangi nanti kepentingan bahasa Indonesia nanti justru tergerus. Ya minimal bahasa lain di kelas ini menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris tersebut. Harapan kita karena kemajuan zaman ini Bapak Ibu saya lihat di akun-akun sosmed itu kayaknya sudah bukan barang asing lagi bahasa Inggris ini. Bahkan yang orang-orang atau anak-anak, saya bilang anak-anak karena masih di bawah 18 tahun, mereka sudah bisa otodidak bahasa Inggris, bersosmed demikian. Nah, ini kan sekolah harusnya merasa tersinggung harusnya. 12 tahun di sekolah belajar bahasa Inggris, ada yang 6 tahun belajar bahasa Inggris tapi belum lancar. Nah, begitupun dengan bahasa yang lain, mungkin bagi sekolah yang menerapkan ada yang bahasa Arab dan lain-lain. Ini dari sisi bahasa dan yang lainnya, mudah-mudahan bisa dimaksimalkan. Harapan kita dengan bahasa ini ya tidak menjadi hambatan lagi. Nah, sering saya ada beberapa sekolah sudah saya dapat informasi mereka ada kerjasama dengan luar negeri. Mungkin dari sisi bahasa tidak ada kendala mereka. Nah, harapan saya sekolah-sekolah yang lain juga uh, mengikuti hal tersebut.
Nah, saya di sekolah swasta waktu lalu di apa di Hari Pendidikan Nasional 2 Mei kan ada ya, SMP Al Azhar Sipa Budi kalau nggak keliru ya, yang Cibinong. Mereka kerjasama ke luar negeri ke Turki. Lalu belakangan ada SMP 2 Lewis Sadeng, SMP Negeri 2 Lewis Sadeng juga kerjasama dengan Australia. Ini kerjasama dengan luar negeri ini kalau memang baik, ya mudah-mudahan bisa diikuti. Tinggal Bapak Ibu cari saja caranya, datangi sekolahnya, bagaimana aku bisa kerjasama dengan mereka misalnya. Nah, sebatas itu positif dan tidak memberatkan kita, ya minimal memberi pengalaman lah untuk anak-anak kita, Bapak Ibu ya. Nah, selain buat guru-guru juga, ya saya kira pengalaman menarik Bapak Ibu ya. Jadi biasanya pagi ketemu sore di sekolah, kalau dengan kegiatan yang lain kan agak seru lah, tidak tidak monoton kegiatan rutin kita. Walaupun yang rutin inilah yang mungkin akan jadi bekal pahala buat kita. Itu Bapak Ibu salah satu mimpi, ya mudah-mudahan Bapak Ibu juga punya mimpi yang mungkin mirip, tujuannya sederhana Bapak Ibu supaya pendidikan di Bogor ini lebih apa ya bergairah lah begitu. Kita dengan kepala dinas yang baru Pak Haji Bambang ini, saya merasakan gairah apa pembangunan pendidikan di Kabupaten Bogor agak sedikit berubah ke arah yang lebih bersemangat. Mungkin Hari Pendidikan Nasional saya sudah tanya ke senior-senior, Bapak Ibu pengawas, guru-guru yang sepuh-sepuh, baru kali ini katanya ada perayaan Hardiknas semeriah tahun ini. Ini kan salah satu catatan baik untuk kita, artinya ke depan harus lebih baik lagi, harus lebih ramai lagi. Dan di galeri-galerinya, pameran-pamerannya dari Bapak Ibu selaku pengurus-pengurus MGMP ini yang mudah-mudahan ditempel prestasi-prestasi akademik di apa stand-stand pameran masing-masing. Ini harapannya dengan pembelajaran untuk siswa ini, ya arah-arahnya satu mungkin untuk kita yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini Bapak Ibu apa sedikit yang ingin kami sampaikan, yang ingin saya sampaikan mewakili Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan tidak keliru, mudah-mudahan tidak keluar dari apa arahan pimpinan kami di kantor. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sementara terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Muhammad Supriyadi yang sudah memberikan penjelasan pemaparannya, dan mudah-mudahan mimpi Bapak, mimpi kita juga, semoga semuanya bisa tercapai ya Pak ya. Baik Bapak Amin. Ibu, kita lanjutkan kembali materi selanjutnya, yaitu dari narasumber Ibu Rizka Novalia Rahmat MPD yang akan memberikan pembelajaran pelatihan tentang praktik baik penerapan model project basic learning untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk Bapak Supriyadi, mohon maaf bila memang masih ada kepentingan di luar kerjaan yang memang harus dikerjakan. Silakan Bapak, kami sangat berterima kasih karena Bapak sudah hadir pada hari ini, dan kami pun juga sangat termotivasi ya Pak ya, atas paparan yang Bapak berikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Supriyadi. Baik, untuk Bu Rizka kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi sahri sadri wa yasir wal uhdatan milisani yafqahu qouli. Yang saya hormati Bapak Supriyadi yang begitu menginspirasi dengan pemaparannya yang apa yang telah disampaikan oleh Pak Supriyadi akan dicatat Allah pada poin pertama sebagai pahala, yang kedua mudah-mudahan praktik baik yang menjadi mimpi Pak Supriyadi itu akan menjadi sebuah proyek yang berpihak pada murid ya, karena visi misi sekolah harus dibangun dari sebuah mimpi, dari sebuah kolaborasi, dari sebuah kerja keras, dari sebuah model pembelajaran, dari pendidikan karakter, dari budaya sekolah yang terintegrasi dengan langsung. Maka dari tadi saya mendengarkan paparan Pak Supriyadi, Masya Allah, Subhanallah. Betapa beruntungnya Kabupaten Bogor
hari ini bisa bersama beliau. Oke. Selanjutnya, teriring salam hormat dan takjim saya kepada Ibu Harti yang hari ini telah berkenan memfasilitasi saya untuk hadir di ruang Jimet ya, Zoom ya. Zoom hari ini. Terima kasih Ibu. Kalau ada sebuah pepatah baik. Kalau ada sebuah pepatah tak kenal maka tak sayang, saya rasa guru-guru di Kabupaten Bogor sudah lama berkenalan dengan saya ya Bu Harti ya, tahun lalu ya. Cuman mungkin rupanya sekarang agak berbeda. Tapi tidak mengurangi rasa cinta dan sayang saya dari Bekasi jauh-jauh datang ke Bogor untuk membersamai teman-teman hebat yang insya Allah memiliki pengalaman untuk dibagikan hari ini. Baik, Bapak Ibu guru-guru hebat, sebelum saya membagikan PPT, saya izin terlebih dahulu menyebutkan beberapa rapot dan PR kita di dunia pendidikan. Pertama, Bapak Ibu, kita ada di suatu masa di mana cara pandang, ya Bapak Ibu, cara pandang kita masih berorientasi kepada pemantapan nilai akademik. Kita ada di suatu masa, di suatu pandang, di mana kemampuan skill siswa kita masih tertinggal jauh. Kita ada di suatu masa di mana pendidikan karakter yang hari ini menjadi PR yang sangat berat adalah akibat dari model pembelajaran di dalam kelas yang tidak terintegrasi dengan langsung dengan kurikulum. Kita ada di suatu masa di mana kinerja guru yang tadi seperti disebutkan oleh Pak Supriyadi masih terlihat di beberapa tempat belum dapat mencapai angka capaian yang memuaskan. Sehingga berdasarkan data PISA, kita masih saja masuk dalam ranking terbelakang untuk hasil. Jadi saya ingin membagikan layar. Maaf Bu Rizka sebentar. Bapak Ibu mohon maaf untuk mic-nya tolong di mute ya selama narasumber dalam perjalanan untuk memaparkan materinya. Sekali lagi Bapak Ibu mohon perhatiannya, mic-nya tolong diperhatikan. Ya, Ibu Rizka mohon maaf punten untuk suaranya kayaknya masih belum jelas terdengar oleh kami. Mungkin bisa volumenya agak dikencangkan lagi. Ya, ya silakan. Baik, ini udah terdengar belum Bu? Cek sound. Ya. Sudah ya Bapak Ibu ya? Sudah terdengar ya? Ya, kalau baik. Saya izin tutup kamera mungkin karena memang belum ini stabil. Aja Bu. Boleh dimasukkan aja ke ini apa ya? Ke cadangan juga bisa Bu. Enggak apa-apa. Baik, saya izin tutup dulu ya. Saya izin tutup dulu ya. Jadi biar nanti bisa agak keras. Enggak apa-apa Bu, nanti di belakang ini kan pembelajaran interaktif orang dewasa. Jadi kalau agak kurang keras, bilang ya Bapak Ibu. Kalau sekarang udah keras belum? Udah kedengeran ya Bapak Ibu ya? Ya, sudah silakan ya, Ibu Rizka. Ya, silakan. Baik, ya, kita ada di masa seperti itu Bapak Ibu, gitu ya. Kita ada di masa seperti itu. Jadi kita banyak sekali PR dan proyek yang dikerjakan. Nah, kemarin ketika Ibu Ketua MJMP mengirimkan Bun, tolong bagikan hari ini praktik baik mengenai program pembelajaran yang berpusat pada siswa. Saya langsung nanya berapa JP? 8 JP, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Karena ketika kita berbicara mengenai pembelajaran yang berpusat pada siswa, ini banyak sekali lingkupnya. Ini banyak banget rentetannya. Ketika kita berbicara tentang pembelajaran berpusat pada siswa, tidak hanya berbicara mengenai model pembelajarannya saja, tetapi bagaimana Bapak Ibu menerapkan pembelajaran yang bisa diadaptasi dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Ketika kita berbicara mengenai pembelajaran yang berpusat pada siswa, ujung-ujungnya akan dikembalikan kepada bagaimana praktik baik yang dikerjakan terkait dengan budaya sekolah yang diterapkan. Pembelajaran yang berpusat pada siswa akan berlangsung ketika budaya sekolah dapat diadaptif dengan baik melalui praktik baik yang dikerjakan. Maka hari ini dibagikan. Pembelajaran berpusat pada siswa akan berjalan dengan baik ketika budaya sekolah dan ekosistem sekolah berjalan dengan baik. Makanya tadi kata Pak Kasih, saya pengen ada pembiasaan berbahasa Inggris. Bisa berpusat pada siswa,
ketika ini dijadikan sebuah pembiasaan. Pembelajaran berpusat pada siswa akan berjalan dengan baik dan baik dan baik ketika apa teman-teman? Ketika ada kerja kolaborasi antara guru, kepala sekolah, orang tua siswa, dan seluruh ekosistem sekolah. Jadi tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Pembelajaran berpusat pada siswa atau praktik baik akan berjalan dengan baik ketika proses coaching itu berjalan dengan baik dan mentoring berjalan dengan baik. Pembelajaran berpusat pada siswa akan berjalan dengan baik ketika teman-teman dapat memetakan aset sekolah dengan baik. Ketika teman-teman dapat memetakan rasa syukur sebagai bagian dari upaya membuat sebuah program yang menarik. Benar ya teman-teman? Nah, pembelajaran berpusat pada siswa akan berjalan dengan baik ketika kurikulum, model pembelajaran, orang tua siswa, dan stakeholder di dalamnya berjalan dengan baik. Namanya sayap-sayap yang harus Habis itu main bola sama 8. Baik, hari ini saya mau membagikan sedikit. Ibu, saya izin tutup layar supaya lebih keras suaranya ya. Nggak ada share screen. Sudah bisa dilihat? Bapak Ibu? Sudah Bu, bisa dilihat. Sudah bisa dilihat ya insya Allah. Ya, sudah. Hari ini saya mau menyampaikan tentang model PJBL untuk proyek penguatan pelajar Pancasila. Tapi Bu, kalau pinjam kata pepatah, nggak adil rasanya dunia kalau saya aja yang memperkenalkan diri. Karena ini adalah pembelajaran interaktif di mana teman-teman juga saya yakin hari ini bukan untuk mendengarkan paparan teori saya, tapi untuk membagikan. Itu pesan yang dibagikan oleh Pak Kasih tadi. Untuk membagikan apa saja sih praktik baik yang sudah dikerjakan. Karena itu saya mohonkan kepada teman-teman yang hebat hari ini, salah satu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya Bapak Ibu ya, saya minta perwakilan ya Bu Dewi Ratih, satu dari bapaknya, yang satunya lagi dari ibunya. Mangga, silahkan dulu diperkenalkan dirinya dari nama, instansi, dan kira-kira praktik baik apa sih yang sudah dikerjakan hari ini di sekolahnya, sehingga kita semua nanti bisa mengambil pengalaman. Mangga di Antosan, nanti dapat hadiah dari Pak Kasih cenanya. Silahkan, ada yang berani nih menerima tantangan? Ya, silakan Bapak Ibu. Nah, ini dapat challenge ya, challenge dari Bu Rizka. Wah, nggak main-main nih Ibu ya, nanti dapat hadiah ya. Dapat hadiah cenah, ya. Nah, Pak Hendriansa, Pak Haji Hendriansa, ada nggak nih praktik baik dari sekolah? Cerita saja Pak, tidak apa-apa. Mungkin bisa kita berbagi ya pada hari ini. Di mute Bapak, masih di mute. Bapak Hendriansa, bersediakah Bapak? Oh, Pak Budi, ada Pak Budi. Pak Budi sudah raise hand. Silakan Pak Budi Santoso. Ya, mohon izin cek sound suara saya terdengar, Bu. Oh, jelas Terdengar, Pak, Pak. terdengar. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Silaturahmi untuk Bapak Ibu semuanya, Ibu Dewi Rati sebagai pembawa acara kegiatan, dan juga Ibu narasumber. Adapun praktik, memperkenalkan dulu, nama saya Budi Santoso. Saya dari SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal, wilayah Bogor Timur. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Adapun praktik baik yang sudah saya laksanakan, yang pertama yaitu mendirikan komunitas English Club, dan yang keduanya yaitu nilai yang belum masuk, yaitu membentuk komunitas belajar untuk anak yatim piatu dari kurang lebih 1.000 siswa. Alhamdulillah komunitas belajar anak yatim piatu yang ada di sekolah kami, yaitu ada kurang lebih hampir 40. Nah, itu kami bekali dengan pembelajaran sesuai dengan disiplin ilmu yang saya dapatkan. Kami bimbing bersama teman-teman kami. Demikian Ibu Dewi Ratih dan juga Ibu Rizka. Terima kasih Pak Budi Santoso untuk membagikan praktik baik yang menurut saya hebat sekali hari ini.
Bu pembawa acara, saya izin mengomentari dulu Ya, satu ya. langsung Bu. Ya, Soalnya silakan. supaya tidak pohon cenanya ya. Ya, Pertama, ya, Pak baik. Budi, Ya, silakan Ibu. pertama teman-teman Pak Budi ini membagikan praktik baik yang sudah dikerjakan di sekolahnya. Praktik baiknya itu adalah punya klub bahasa Inggris gitu ya Pak ya. Betul ya Pak ya? Ya, Kalau saya betul, tadi Bu. tidak salah menangkap. Jadi ada klub bahasa Inggris gitu ya. Dan juga ada apa tadi kelompok belajar yang diprakarsai oleh Bapak yang isinya ada 177. ya ada berapa 40 anak yatim dan duafa yang diprakarsai. Sungguh sangat menginspirasi gitu ya karena tidak mudah ya Pak membuat sebuah proyek yang berpihak pada murid. Nanti kita boleh bertanya sama Pak Budi terkait program di atas tapi sebelum sebelum keburu dingin kita langsung dulu ke penarasumber berikutnya yang insya Allah akan menceritakan kalau tadi ada English Club seperti harapannya Pak Kasih, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi karena uh, untuk mengajarkan bahasa Inggris sebagai second language di sekolah itu nggak mudah gitu ya. Kalau bahasa Sunda mah mual hese gitu ya, tapi kalau bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar itu nggak mudah. Nanti teman-teman bisa bertanya ya di kolom chat. Selanjutnya untuk yang perempuannya ada yang membagikan cerita di grup ini? Silakan. Nah, ini sekarang giliran Ibu ya, Bu Rizka ya. Mangga Ibu. Biasanya kalau Ya. ibu biasanya kalau ibu pacocoet nih bercerita. Itu. Oh, ini ada Bu Yosopin. Bu Yosopin. Mangga Ibu Yosopin. Ayo Bu Yosopin, kita berpraktek baik. Bu Yosopin dari SMP Negeri 2 Citerep. Bersediakah berpraktik baik? Oh, tidak ya. Atau yang ibu yang lain yang sekiranya mau berpraktik baik. Oh, ini ada Bu Yeyeh Fahriah. Bu Yeyeh dari mana, Bu? Dari SMP mana? Lah, itu di sini. Absen doang kabur. Ya, Ibu saya. Bu Yeyeh. Baik, silakan. Ya, siapa yang mau tadi? Siapa itu? Bu Desi ya? Bu Yeyeh? Oh, Bu Yeyeh tidak ada ya. Saya Bu. Ya, dari mana Bu? Saya Ikawati Bu dari SMP Negeri 2 Bojonggede. Oke, silakan Ibu. Ya. Ya, kalau saya pernah ngelakuin praktek baik itu kita menggunakan aplikasi ya, karena saya kebetulan mapelnya IPA. Nah, ya kebetulan mapelnya IPA. Jadi praktik baiknya itu yang saya lakukan di sekolah, saya menggunakan aplikasi PET untuk mengajar ke kelas. Nah, dari situ untuk awal mula kita sebelum menggunakan praktek menggunakan bahan nyatanya. Jadi kalau menggunakan aplikasi itu kan aman. Kalau anak-anak mau dia kebakaran, mau dia salah sambung kabel atau listrik, segala macamnya, itu aman. Dia nggak takut, nggak khawatir gitu kan. Setelah itu baru kita melaksanakannya dengan menggunakan bahan nyatanya. Dari situ nanti anak-anak kita hasilkan produk. Nah, dari setelah menggunakan aplikasi PET, mereka menggunakan bahan nyatanya, terus kita tuntut anak-anak, kita bimbing mereka untuk membuat produknya loh yang mereka dapatkan gitu dari pembelajaran tersebut. Nah, hasilnya dari situ alhamdulillah produk yang dihasilkannya itu bagus dan walaupun sederhana ya, karena memang sekolah kita sekolah adiwiyata, sehingga kita menggunakan bahan-bahan yang masih bahan-bahan bekas lah ibaratnya, yang mereka dengan minim biaya. Kalau di saya seperti itu Bu, yang pernah saya lakukan untuk melakukan praktik baik di sekolah saya yang saya pernah kerjakan. Terima kasih Ibu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ikawati dari SMP Negeri 2 Bojonggede. Jadi penggunaannya pakai media iPad ya Bu ya? Iya, aplikasi PET. Aplikasi, oh ya. Baik, untuk Bu Rizka mungkin silakan silakan untuk dibahas.
Baik, terima kasih Bu ya Tanggapi. untuk membagikan praktik baik hari ini. Jadi Ibu ini cerita kalau dia membagikan praktik baik kepada peserta didiknya untuk menghasilkan sebuah produk. Jadi dalam kegiatan itu dia jelaskan terlebih dahulu mungkin ya Bu ya, tujuan pembelajarannya apa, capaian pembelajaran yang akan dicapainya apa melalui aplikasi PERT itu. Selanjutnya adalah produk akhirnya seperti apa. Jadi kalau tadi meminjam perkataan Pak Kasih, dapat semua apa yang terdapat dalam kurikulum Merdeka ini. Mudah-mudahan terus berlangsung ya Bu, apalagi pemanfaatan bahan bekas sebagai alternatif sumber ajar. Baik, nanti kita lanjut kembali ya Bapak Ibu. Sekarang hari ini saya izin terlebih dahulu membawakan sebuah judul dengan judul Model Project Based Learning untuk Proyek Penguatan Pelajar Pancasila. Saya rasa ketika saya membacakan judul ini, Bapak Ibu udah cukup familiar lah dengan yang namanya Project Based Learning, gitu ya. Mungkin banyak di antara Bapak Ibu yang sudah mempraktekkan ini sebagai praktik baik pada penerapan kurikulum Merdeka. Karena ujung-ujungnya ketika kita melaksanakan kurikulum Merdeka di sekolah, kan akan banyak sekali proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Nah, salah satu ciri yang paling khas pada kurikulum Merdeka itu adalah praktik baik yang dikerjakan berintegrasi melalui sebuah proyek. Maka hari ini saya izin membersamai Bapak Ibu yang hebat dari Kabupaten Bogor untuk menceritakan tentang model project based learning untuk penguatan pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu. Sebelumnya saya izin terlebih dahulu Bapak Ibu. Modul yang akan saya bawakan ini adalah model PJBL untuk profil pelajar Pancasila. Kalau saya tidak salah, jumlah jam pelajarnya itu kurang lebih 8 JP ya Bu Harti dan Bu Dewi ya. Kalau salah nanti mohon dikoreksi. Yang membawakan adalah saya sendiri. Tadi sudah diperkenalkan gitu ya. Jadi pekerjaan saya sehari-hari itu membersamai guru-guru honorer sebetulnya. Kalau menjadi fasilitator kementerian itu adalah bonus Bapak Ibu yang didapatkan. Tapi sehari-hari itu di rumah saya punya kurang lebih 150 orang mahasiswa gitu ya, semuanya guru honorer yang punya cita-cita untuk menjadi sarjana. Gitu ya. Jadi itu pekerjaan saya ya Bu ya, nggak jauh-jauh dari coaching, mentoring gitu dan memfasilitasi orang-orang untuk belajar jarak jauh atau hybrid ya. Nah, diharapkan Bapak Ibu guru-guru hebat dari Kabupaten Bogor setelah dibersamai oleh kami, Pak Kasih, Bu Harti, terus Bu Dewi dan tadi teman-teman hebat bisa mengembangkan bukan hanya model PJBL tapi bisa mengembangkan model pembelajaran yang dapat berpihak pada siswa sehingga pada akhirnya tadi seperti di sekolahnya Ibu Ika ya, pada akhirnya si siswa itu bisa buat produk. Ingat pada statement dan poin pertama, kita ada di suatu masa di mana nilai selembar ijazah itu tidak penting banget menurut saya. Itu yang selalu saya beri motivasi kepada mahasiswa saya. Hari ini sekolah bukan butuh sebuah gelar, tapi butuh skill. Karena sehabis lulus, kita butuh kekuatan skill untuk bekerja. Hari ini kita sekolah bukan hanya butuh menyelesaikan LKS yang tebal, tapi ketahanan teman-teman untuk bertahan. Makanya harus dibersamai dalam sebuah proyek. Nah, makanya hari ini capaian yang diharapkan ketika Bapak Ibu sudah dibersamai, Bapak Ibu dapat mengembangkan pembelajaran ya sebagai bagian dari strategi pembelajaran. Capaian khususnya karena tadi kita nggak jauh-jauh yang namanya dari kurikulum Merdeka dan insya Allah di bulan Juli tahun ini akan kembali launching lagi penyempurnaan dari kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu, sedang digodok gitu ya. Covernya sama gitu ya, dalamnya sama, cuman cover luarnya saja diganti sedikit, akan ada lebih penyempurnaan dalam kurikulum Merdeka. Kita semua tentu masih mengingat ya Bapak Ibu betapa gonjang-ganjingnya pergantian kurikulum ya. Karena kenapa? Kurikulum itu bagian yang sangat sukar untuk dipahami menurut saya. Tetapi ini harus didiskusikan. Tadi kata Pak Kasih juga gitu. Meskipun kurikulum itu sesuatu yang sangat sulit dipahami, tapi harus didiskusikan. Meskipun kurikulumnya ganti, kita sebagai guru harus siap dengan model pembelajaran yang juga harus dipersiapkan. Karena dalam konteks yang luas, ketika kita siap dengan hal-hal tersebut, insya Allah pembelajaran di kelas itu ujung-ujungnya akan berpusat pada siswa. Setelah itu, ketika teman-teman sudah dapat memilih model pembelajaran, metode pembelajaran yang cocok, teman-teman, Bapak Ibu guru hebat dapat mengimplementasikan model pembelajaran. Seperti tadi Bu Ika dan Pak siapa yang bertanya,
kita hari ini kan butuh produk. Siswa-siswa kita itu butuh bisa kreatif. Akankah bagusnya seperti sekolah Adiwiyata gitu ya, bisa menghasilkan sebuah produk? Apakah itu produk kerajinan tangan? Apakah itu sebuah produk yang bisa dijual? Sehingga ketika lulus mereka memang punya life skill. Bangsa ini Indonesia bukan hanya butuh selembar ijazah, sekali lagi saya pertegas, tapi butuh life skill, keahlian khusus. Yang itu yang mungkin Pak Kasih jika punya mimpi ingin sekolah-sekolah itu bisa punya bahasa Inggris. Mimpi yang sama ingin saya titipkan teman-teman ketika membersamai pelatihan. Mudah-mudahan guru-guru di satuan dari mulai PAUD sampai dengan perguruan tinggi mampu mencirikan suatu life skill. Nah, life skill itu harus terbentuk melalui pembentukan budaya dan karakter yang baik. Budaya dan karakter yang baik akan terintegrasi dengan model pembelajaran yang dapat menghasilkan skill dan produk. Contohnya yang tadi sudah disebutkan oleh dua narasumber kita. Hebat ya sekolahnya bisa menghasilkan produk tadi. Terakhir, kalau udah bisa, ini dimasukin dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Eta terangkeun lah, ngapain ngomong-ngomong profil pelajar Pancasila gitu ya. Nanti kita akan lebih jauh membahasnya. Oke ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya agenda acara ini tadi sudah dibuka dengan pembukaan oleh pembawa acara, dimulai dengan aktivitas sesi diterangkan oleh perwakilan dari Kabupaten Bogor. Nanti ada penguatan dari saya, terakhir ada refleksi dari peserta. Karena ciri pembelajaran yang baik adalah jika ada refleksi, gitu ya. Dan terakhir adalah penutup. Baik, saya izin terlebih dahulu Bapak Ibu untuk kembali menjelaskan. Kalau tadi ada capaian, kini saya menjelaskan terlebih dahulu tujuannya. Tujuannya dengan diperkenalkan model PJBL pada hari ini teman-teman dapat implementasikan. Oke. Nah, seperti biasa Bapak Ibu saya izin terlebih dahulu stop share. Gitu. Karena akan bosan mendengar uraian saya yang terlalu banyak. Gitu. Teman-teman kasih dong clue sedikit. Siap-siap ya di kolom chat, saya tidak pakai aplikasi apapun karena nanti teman-teman akan dibersamai di hari kedua atau ketiga dengan aplikasi interaktif. Maka saya mau lihat di kolom chat sekaligus nanti menjadi bukti otentik absen nih buat ini nih, buat pengurus nih. Teman-teman kira-kira gitu ya, kira-kira pemahaman teman-teman tentang model pembelajaran itu apa sih gitu ya. Disimpan dulu nih teman-teman di dalam hati ya, di dalam letukan tangan supaya saya dan juga panitia mengetahui kehadiran teman-teman. Karena teman-teman hadir dengan kehadiran penuh. Oke. Saya hitung mundur 5 4 3 2 1 di hitungan ke-1 nanti teman-teman tuliskan di kolom chat. Bisa ya? Kira-kira pertanyaan saya, model pembelajaran itu apa sih? Siap? Dan tidak ada yang semua pertanyaan saya rasa betul. Karena orang akan datang dengan perspektif berbeda. Siap ya? Saya hitung ya. 5, pakai kolom chat ya. Nanti kalau sudah 1 baru. 4, siap? 3, 2, 1. Silakan isi kolom chatnya Bapak Ibu. Aisyah, to everyone. Model pembelajaran itu alur pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan. Good. Selanjutnya. Mana lagi ya? Baru Ibu Aisyah ini. Ibu Aisyah. Silahkan di kolom chat Bapak Ibu dipergunakan yang di sebelah sana yang bentuknya seperti amplop. Chat. Mana? Ibu pembawa acara yang baik sekali, saya sepertinya agak gagal sinyal ini. Bisa sambil dibantu dibacakan Ibu siapa? Oh ini dia, Siti Sadia SMP 2. Cigudeg to everyone. Oh, cara menyajikan materi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, baiklah. Sutawijaya, rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek untuk mencapai tujuan. Good, oke. Baru 3 ya, ini peserta semuanya 174. Ya, panitia. Kira-kira model pembelajaran itu apa sih Bapak Ibu? Yang terbayang. Hari ini kita coba untuk sama-sama membagikan ya Bapak Ibu ya. Model pembelajaran itu sejatinya apa sih gitu ya. Ada juga yang bilang ini nggak ada namanya. Model pembelajaran itu adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek
sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang sedang dilakukan guru, serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung dan tidak langsung dalam proses mengajar. Oh, panjang kali ini ya. Oke, good. Dari Ibu Vera Novrianti, model belajar itu pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Oke deh kalau begitu. Ada lagi? Ayo Bu, dari PC. Model belajar itu gaya yang berisi langkah-langkah yang digunakan untuk guru untuk proses pembelajaran. Bu Niwayan Wardani, mangga ditunggu. Model belajar itu adalah rangkaian penyajian materi. Oke, siap kalau begitu. Oke, ada lagi? Ada lagi Bu Ella Agustina. Model belajar itu berkaitan dengan pola atau rangkaian yang digunakan dalam menyusun proses pembelajaran. Baiklah, kalau begitu Ibu Ella, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Ayo, 170 belum separohnya, ya Bu Dewi. Oke, model belajar itu perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam pembelajaran, kata Pak Najib dari SMP 2 Kemang. Pak Hedriansah, MTS Al-Bakriyah, model pembelajaran itu tujuan utama dan karakter. Jadi ini dia bilang model pembelajaran itu erat dengan karakter. Pak Najib ya. Oke, Pak Nanang, model pembelajaran itu adalah cara kita mengajar. Jadi cara mengajar itu model belajar menurut Pak Nanang. Ya, Mailina Damayanti, model mengajar itu cara dan penerapan untuk meningkatkan motivasi pembelajaran. Baik, terima kasih. Bu Siti Asmi SMP 4, model belajar adalah alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, good. Selanjutnya, oke. Yosep Maulana, model belajar adalah rangkaian materi ajar yang digunakan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ujung-ujungnya tujuan pembelajaran dirinya, Bapak Ibu. Selanjutnya, Ibu Entik Sri Yani, model belajar itu rencana. Iya, karena di kurikulum mereka itu ada CPL, dalam struktur kurikulum ada CPL pembelajarannya, dan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman. Baik, terima kasih. Bapak Dr. Adi Sudarman. Oke, model belajar adalah rangkaian pelaksanaan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, good. Mangga, ayo, baru berapa nih Bu? Host, pembawa acara, sudah ada sepertiganya? Cara yang dipilih untuk menyampaikan materi. PPK Khairani Khalid, model pembelajaran itu konsep. Model pembelajaran adalah suatu kerangka. Oke, saya stop dulu baca kolom chat karena panjang. Saya minta salah seorang peserta menceritakan nih, langsung nih, model belajar itu apa pengertiannya dan bagaimana penerapan model belajarnya di sekolah. Kan kalau dari saya model belajarnya project based learning. Saya yakin di SMP itu model pembelajarannya jauh lebih menarik gitu ya. Ada yang mau bercerita? Hari ini bukan dapat door prize lagi ya Bu ya. Dapat bintang ini. Kelas 1. Pak Budi Santoso mau membagikan? Ibu Atun mungkin? Ada yang membagikan? Apa itu sejatinya model belajar dan bagaimana penerapan model belajar di sekolah Bapak Ibu? Oke. Ada yang membagikan Bapak Ibu? Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Pak Nana. Mau dibagikan Pak? Pak Nanang Kosasi. Ini aku belum makan, Bu. Belum makan ya Bu ya, baik. Bu Eri. Baik. Bu Rina mungkin membagikan model belajar itu seperti apa? Baik. Kalau begitu saya kembali membaca kolom chat ya Bapak Ibu sebelum izin ke slide berikutnya. Oke. Ibu maaf ada yang raise hand kayaknya. Oh ya, Ibu silakan. Wiwin. Silakan Bu Wiwin. Bu Wiwin kayaknya bersedia ini. Alhamdulillah. Silakan Bu Wiwin. Mangga. Ya, Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya coba menjawab ya Bu ya. Kebetulan saya mengajar matematika. Mohon maaf, Bu Wiwin dari mana? SMP mana? Dari SMP 3 Cibung Bulang, Ibu. Oke, ya silakan. Punten, saya kan ngajar matematika. Jadi punten kalau saya langsung aja Bu ya, misalnya konsep penjumlahan atau perkalian. Jadi mungkin kalau di sekolah saya itu lama ya untuk menerapkan kayak logika. Jadi kalau saya menerapkan di sekolah saya itu selalu langsung, misalnya aljabar 3x tambah x saya umpamakan untuk pakai benda ya. 3 buku tambah 1 buku berapa. Jadi punten Bu, kalau saya mengajarkannya boleh nggak secara langsung gitu, tidak kadang pakai prolog dulu pertama mengajarkan konsepnya.
Tapi kadang anak-anak tuh sulit menerima. Jadi saya umpamakan alat-alat atau benda gitu. Nah, itu lebih mudah dipahami. Jadi mereka itu kalau untuk menalar atau apa, mereka kurang bisa memahami. Jadi saya contohkan langsung. Jadi lebih tepatnya langsung ke peserta didiknya. Jadi di lingkungan mereka ada apa gitu ya Bu ya. Coba lihat di sana ada apa. Ada pohon 3, pohon pisang 3, ditambah pohon mangga 2. Jadi ada berapa atau itu variabelnya sama tidak gitu. Dan mereka lebih mengerti. Jadi saya menjelaskannya langsung gitu Bu, tidak apa ya, tidak ada mungkin tidak ada nama awal-awal dulu gitu. Jadi itu aja, simpel sih Bu saya mengajarkannya karena saya langsung ke pemahaman anak-anak supaya bisa mengerti. Mungkin itu aja Bu, punten kalau saya mengajarnya mungkin terlalu singkat dan terlalu tidak banyak, tidak monoton, dan memang saya seperti itu biar anak-anak lebih mengerti. Mungkin itu saja Ibu, mohon maaf kalau saya ada salah-salah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Dewi, terima kasih ya Bu Win sudah menjelaskan. Karena dia kebetulan guru matematik, jadi kalau dia model pembelajarannya ya kalau nerangin langsung dibawa alat peraganya. Gitu ya Bu ya, yang saya tangkap ya. Jadi apa namanya, muridnya bisa langsung belajar melalui contoh yang langsung dibawa. Gitu ya Bu ya. Yang bisa saya lihat, saya ambil kesimpulannya seperti itu. Nah Bapak Ibu, hari ini apa kita akan mempelajari, bukan mempelajari Bapak Ibu, membagikan praktik baik model pembelajaran yang kira-kira apa ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila tadi. Terima kasih sekali Bu Win untuk berbagi praktik baiknya. Saya yakin di Kabupaten Iya, sama-sama Ibu. Ya, di Kabupaten Bogor itu nggak sedikit yang pakai model pembelajaran yang lain. Ada yang pakai blended learning mungkin, ada yang sistem model pembelajarannya tadi seperti Pak Kasih memanfaatkan aset sekolah yang ada tanpa harus keluar sekolah. Ada yang mungkin memanfaatkan proses pelajarannya dengan cara langsung dan tidak langsung, itu banyak sekali. Cuma hari ini subjek pembicaraan kita memang akan difokuskan pada model learning dikaitkan dengan apa kurikulum merdeka. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ketika tadi kita bicara ya Bapak Ibu mengenai model pembelajaran itu nggak akan jauh-jauh Bapak Ibu pencapaiannya dengan apa namanya pendidikan karakter. Kok ketika bicara mengenai model pembelajaran, hitung-hitungannya ke pendidikan karakter. Ketika bicara mengenai pendidikan karakter, nggak jauh-jauh dari model pembelajaran. Ketika bicara mengenai model pembelajaran, nggak jauh-jauh dari profil pelajar Pancasila. Sebelumnya Bapak Ibu, saya ingatkan. Ya, apaan itu? Ya, kalau sinyalnya PPT-nya bagus. Oh, PPT-nya. Ya, bagus minimal ini. Baik, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu bahwa pendidikan karakter adalah aspek yang paling penting dalam proses pendidikan kita. Karena di sana ditanamkan dengan nilai dan sikap yang diperlukan. Dari sikap dan nilai yang diperlukan itu, maka sebuah pembelajaran akan berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, terdapat beberapa alasan ya Bapak Ibu sebelum nanti kita akan ke slide berikutnya. Kenapa pendidikan karakter, model pembelajaran, ya Bapak Ibu, juga profil pelajar Pancasila itu memiliki kaitan yang erat. Maka ketika diterapkan pada kurikulum merdeka atau diterapkan pada satuan pendidikan, ini harus menjadi sebuah kesatuan yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Nah, terakhir nih Bapak Ibu, nggak ada tes-tesan lagi nih ya. Ada 2 pertanyaan clue. Kenapa Bapak Ibu pendidikan karakter adalah bagian penting yang harus disampaikan kepada peserta didik? Itu poin pertama. Dan ada apakah yang Bapak Ibu ketahui tentang profil pelajar Pancasila? Seperti biasa saya minta jawaban langsung dari peserta hari ini supaya nanti kita terutama saya sudah punya priori tentang kemampuan pemahaman Bapak Ibu tentang pendidikan karakter dan profil pelajar Pancasila. Ada yang membagikan tentang mengapa pendidikan karakter itu penting dan apa yang Bapak Ibu ketahui tentang profil pelajar Pancasila. Ayo, mangga Bapak Ibu. Karena hari ini saya yakin saya bukanlah salah satu narasumber yang bisa didengarkan. Karena di sini banyak sekali bu guru dengan potensi luar biasa yang bisa menceritakan dengan baik gitu ya. Pertanyaan pertama adalah mengapa pendidikan karakter adalah bagian yang penting yang harus disampaikan kepada peserta didik. Ada yang mau membantu Bapak Ibu?
dari 173 peserta ini? Silahkan. Tunggu besok libur, Kak. Ya, Bapak Ibu, boleh pergunakan kolom chatnya. Atau ada yang membagikan bagaimana pendidikan karakter adalah bagian yang harus disampaikan kepada peserta didik. Tadi saya sudah Pak Kasih dan saya juga sudah menjelaskan sedikit bahwa bagaimana karakter itu menjadi bundling, menjadi satu ya Bapak Ibu dalam pembelajaran. Sebuah proses pembelajaran yang berpusat pada siswa tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Karena ketika kita akan mengerjakan proyek pembelajaran berpusat pada siswa, ujung-ujungnya harus memperhatikan beberapa aspek. Apakah pembelajaran tersebut adalah bagian yang terintegral dengan kurikulum, apakah bagian tersebut adalah bagian yang terintegral dengan ekosistem sekolah. Jadi makanya yang tadi disebutkan pada poin pertama bahwa pendidikan karakter itu adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari yang harus disampaikan pada peserta didik. Baik, kalau begitu karena cenderung diam, saya buka slide berikutnya ya Bapak Ibu. Jadi sejatinya pendidikan karakter itu merujuk pada sifat kepribadian, atribut yang membedakan satu individu ya dalam berbagai konteks karakter. Makanya ketika kita akan mengajarkan suatu model pembelajaran atau sebuah praktik baik, yang pertama kali harus dikenali, ditumbuh kembangkan adalah bagaimana Bapak Ibu belajar dulu tentang karakter peserta didiknya. Ketika kita mau mengerjakan sebuah proyek, apakah proyek itu proyek yang berpusat pada siswa, apakah proyek tersebut adalah proyek yang dalam skala kecil, poin pertama yang harus dikerjakan adalah merujuk dulu pada karakter. Bapak Ibu harus survei dulu ketika akan membuat sebuah model pembelajaran. Ketika akan membuat sebuah proyek yang berpusat pada siswa, yang pertama kali harus diperhatikan betul-betul adalah mempelajari betul. Tidak hanya karakter peserta didiknya, tapi juga karakter rekan sejawatnya, karakter rekan kerja di sana, dan bagaimana juga karakter yang terdapat dalam sebuah sekolah. Makanya di poin selanjutnya itu sangat erat sekali. Karena sebuah model pembelajaran, sebuah pembelajaran dikatakan bisa diadaptif apabila Bapak Ibu sudah terlebih dahulu menggunakan kata kunci ini, karakter sebagai bagian ya yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Jadi ketika kita akan mengadaptif sebuah model pembelajaran kah, mengadaptif sebuah program sekolah kah, mau study tour, maka yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah mengadaptasi. Apakah orang tuanya setuju? Apakah tidak setuju? Apakah ini termasuk dalam budaya sekolah? Bagaimana bagaimana kekuatan sekolah di dalamnya? Maka poin yang pertama yang harus dipelajari ketika akan mempelajari pembelajaran berpusat pada siswa atau menerapkan sebuah model pembelajaran, Bapak Ibu harus mempelajari itu karakter. Karakter nggak jauh-jauh dari bagian budaya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budaya sekolah dengan baik. Sebaliknya, sekolah yang baik adalah sekolah yang dapat kembangkan, memprioritaskan, dapat membuat peta tentang bagaimana budaya sekolah itu diadaptasi. Orang Sunda punya kebiasaan yang banyak, misalnya dia punya kebiasaan di sekolah itu seperti tadi ya, budayanya misalnya budaya yasinan di hari Jumat. Ada misalnya budaya mengumpulkan apa. Ketika teman-teman ingin membuat sesuatu, maka perhatikan dulu itu karakter dan bagaimana budayanya. Supaya segala sesuatunya tidak menjadi makanya saya bilang terdapat kaitan yang sangat erat antara budaya, model pembelajaran dan karakter. Karena ujung-ujungnya model pembelajaran yang baik itu akan menunjang budaya sekolah. Budaya sekolah yang baik itu akan menunjang akhlak, perilaku, prestasi kerja yang baik. Saya izin ke slide selanjutnya. Nah, tadi sudah disinggung sedikit oleh penarasumber yang pertama. Kita ini sekarang ada di masa di mana kurikulumnya sebentar lagi akan mulai berganti kulit lagi. Kalau sebelumnya kita ada berapa macam kurikulum Bapak Ibu yang sudah kita lalui? Yang saya ingat 2013 aja ya Bapak Ibu Kurtilas. Tapi sebelum itu kan kita punya banyak kurikulum ya. Kalau diceritakan dari belakang itu
banyak sekali kurikulum. Jadi kurikulum itu apalagi di masa ketika pandemi kita banyak sekali belajar tentang bagaimana sejatinya kurikulum itu menjadi sesuatu yang sangat penting yang harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat peserta didik. Nah, kita ada sekarang di masa kurikulum merdeka atau kurikulum kurikulum yang katanya sih bertujuan untuk tadi ya Bapak Ibu, menunjang pembelajaran abad 21. Nah, paradigma baru dalam kurikulum merdeka itu tidak jauh-jauh Bapak Ibu dari karakter dan model pembelajaran. Model pembelajaran yang baik ditunjang dari karakter. Model pembelajaran yang baik itu ditunjang dari bagaimana budaya sekolah dibentuk sehingga membentuk karakter anak tersebut. Nah, paradigma kurikulum merdeka itu terdiri dari beberapa aspek Bapak Ibu. Makanya nanti dikaitkan dengan model pembelajaran based learning. Kok tiba-tiba model PJBL itu berkaitan ya? Jadi paradigma baru kurikulum itu pertama, struktur kurikulum 2003 kurikulum merdeka itu erat kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Ini jadi acuan ya Bapak Ibu bagi sekolah untuk mengembangkan. Tadi Pak Kasih udah kasih tahu sedikit. Jadi ketika ingin membuat pembelajaran yang berpusat pada siswa, ketika akan membuat program sekolah yang sekali lagi dapat menginspirasi, ketika ingin membuat sebuah program sekolah yang dapat memfasilitasi, kita harus ingat bagaimana sekolah itu pada awal tahun itu dapat mengembangkan terlebih dahulu guru-guru dan stakeholder di dalamnya ketika ini mau Juni, ketika akan membuat ini, ketika akan membuat baik dan program yang berpihak pada siswa harus mempertimbangkan dulu bagaimana sih standar isinya. Itu ada di struktur kurikulum ya, jadi nanti dipertimbangkan bagaimana sih standar prosesnya. Karena ujung-ujungnya ketika bicara mengenai program nggak jauh-jauh dari yang namanya struktur kurikulum. Ya. Selanjutnya profil pelajar Pancasila yang dirancang itu seperti apa? Karena sekolah yang baik dimulai dengan di awal tahun duduk bersama-sama merancang program tahunan. Program tahunan yang dirancang bersama-sama itu akan menghasilkan sekali lagi program yang berpihak pada siswa. Tapi untuk membuat sebuah program yang berpihak pada siswa tentunya harus menyambung ya Bapak Ibu, bagaimana sih mengembangkan standar isi, bagaimana prosesnya, bagaimana evaluasinya, ini yang sering sekali terlewat-lewatkan. Karena sejatinya ketika buat program yang berpihak pada siswa, kita harus melengkapi hal-hal tersebut. Standar isi, standar proses, evaluasi, dan refleksi. Makanya paradigma baru di kurikulum 13 gak jauh-jauh. Seperti itu sebenarnya isinya. Di kurikulum merdeka disempurnakan lagi. Hanya tadi betul bahasanya mungkin agak berbeda. Tapi sebetulnya isi di dalamnya sama aja. Nggak terlalu berbeda jauh. Bagi mereka yang sudah terbiasa mengerjakan standar administrasi tentu tidak terlalu shock dengan pergantian ini. Jadi ketika akan bicara mengenai pembelajaran yang berpusat pada siswa, ujung-ujungnya atau praktik baik yang berpihak pada murid, kita mengembalikan kepada paradigma baru kurikulum kita. Pertama kita harus ingat struktur kurikulumnya bagaimana. Jadi profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan itu kan saling berkaitan. Kalau pelajarnya itu, kalau ketika kita mau buat program yang berpihak pada siswa contohnya, berketuhanan, tentu siswanya akan bernalar kritis. Ketika kita akan membuat program berpihak pada siswa yang bernalar kritis, pasti dimensi kemandiriannya ada, kegotong royongannya ada. Makanya di awal tahun teman-teman nih di awal Juni duduk bersama-sama untuk menentukan. Kebetulan saya membersamai guru penggerak angkatan 10 yang sedang berjalan, ongoing proses. Nah, di salah satu sesi si guru penggerak itu curcol sama saya. Bun, kan di sekolah kami itu ada P5. Oke. Lantas P5 itu mudah-mudahan ini nggak terjadi di Kabupaten Bogor. P5 itu hanya dikerjakan oleh sekelompok stakeholder. Bagaimana menurut tanggapan Bunda? Yang kedua, Bu, kami menganggap program P5 atau program yang berpihak pada murid itu cuma sesuatu yang wasted. Saya di sesi Zoom itu bengong. Oh, gitu ya. Lantas saya bilang kepada dia,
Berarti di awal tahun ketika sekolah merancang program yang berpihak pada siswa, nggak melibatkan stakeholder yang ada dong. Iya Bu, karena di situ cuma ada komitenya. Hanya beberapa guru yang ditunjuk yang untuk merancang. Lantas saya menjawab, sekolah ini, negeri ini, bangsa ini butuh yang namanya kolaborasi. Ciri-ciri kurikulum merdeka itu adalah mengadaptif kolaborasi. Jadi segala program, segala aset di sekolah harus dikerjakan secara bersama-sama melalui kolaborasi. Nggak bisa berdiri dengan sendirinya. Maka di poin pertama, di bab pertama saya bertanya, di awal tahun, bagaimana sekolah itu menemukanali struktur kurikulumnya itu seperti apa? Apakah sekolahnya sudah melaksanakan kurikulum merdeka? Sudah, kalau begitu, dilihat dulu bagaimana tuh mengembangkan standar isinya. Apa aja program-program unggulan yang akan dibidik sehingga budaya sekolah itu bisa diterapkan. Sehingga program yang berpusat pada siswa itu bukan sekedar slogan visi misi sekolah yang ditempel di ujung sekolah. Lantas pertanyaan kedua, kenapa profil pelajar Pancasila yang dibuat itu terlihat wasted? Terus saya bilang nggak begitu kali sudut pandangnya sebagai guru. Karena di dalamnya ada proses belajar. Di dalamnya siswa yang bersusah payah itu membuat sebuah proyek yang disebut sekarang P5 itu ada proses penguatan di mana mereka belajar bertanggung jawab, belajar mandiri, belajar untuk bernalar kritis, belajar untuk bergotong royong. Sebagai pendidik itu yang dinilai. Bukan melihat bagaimana berantakannya hasil dari P5 tersebut. Pertanyaan saya sekarang dibalik. Berarti Anda yang tidak berkolaborasi atau ekosistem sekolah tidak cukup memetakan struktur kurikulum di awal tahun. Ini terjadi ya Bapak Ibu. Ketika kita buat program P5 di sekolah, itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Karena survei membuktikan memang tidak siap saat ini. Banyak yang belum siap dengan program P5. Banyak yang belum bisa mengadaptif dengan baik. Faktor-faktornya apa aja? Pertama memang sumber daya yang ada di sekolah itu memang belum cukup memadai. Kenapa nggak cukup memadai? Belum cukup pengetahuannya tentang kurikulum merdeka. Makanya hari ini beruntunglah kalau MJMP memfasilitasi mendatangkan teman-teman yang bisa dibagikan. Teman-teman ada 174 orang membagikan praktik baiknya. Jadi teman-teman bisa mendengarkan, membagikan. Oh, di sekolah saya ada X, di sekolah saya ada B, di sekolah saya ada C. Sehingga ketika pulang dari sini teman-teman sudah dalam satu pemikiran bahwa untuk membuat sebuah program dan model pembelajaran yang berpusat pada siswa nggak harus keluar biaya mahal kok. Untuk membuat sebuah program yang menarik nggak usah harus keluar kota, cukup di dekat sekolah. Untuk membuat sekolah kita menarik, untuk membuat sekolah kita dikenal nggak harus punya gedung yang megah, tapi mantapkan dulu di awal tahun melalui struktur kurikulumnya yang ada, standar prosesnya bagaimana, ya, standar penilaiannya seperti apa, refleksi yang mau dikerjakan seperti apa, sehingga ketika dituangkan dalam model pembelajaran dan kegiatan yang berpusat pada siswa ini menjadi menarik. Kebetulan teman-teman, model pembelajaran based learning yang dikerjakan ini saya adaptif di sekolah sampah saya. Jadi ini adalah bahan disertasi yang saya kerjakan untuk penelitian. Jadi yang seperti tadi saya bilang, pekerjaan saya sehari-hari adalah guru sekolah untuk pemulung-pemulung. Pemulung-pemulung itu kan banyak ya di Kabupaten Bekasi. Rata-rata itu nggak mampu sekolah. Jadi sambil meneliti saya kumpulkan. Nah, model project based learning inilah yang diterapkan di sekolah saya. Karena sekolah saya, Bapak Ibu, didirikan oleh beberapa mahasiswa itu atas keprihatinan kami. Banyak anak-anak pemulung itu yang nggak bisa sekolah. Bukan karena sekolah-sekolah sekitarnya itu tidak mau menampung, banyak. Bukan karena pemerintah Kabupaten Bekasi tidak mau menampung. Pemerintah Kabupaten Bekasi punya program. Tapi kenapa ini nggak jalan? Karena ketika kita bicara mengenai model pembelajaran untuk pemulung, ketika kita bicara mengenai model pembelajaran untuk sebuah ekosistem, itu nggak akan sama adaptifnya. Mungkin ketika model project based learning ini diterapkan di sekolah Bapak Ibu, belum tentu berhasil indikatornya. Ibu Rizka,
Mohon Yes. maaf, saya potong dulu sebentar. Baik. Untuk mengingatkan saja bahwa kita berakhir di jam 4 sore atau jam 16.00, berarti sisa waktu 15 menit lagi. Oh ya, oke, enggak apa-apa. Oh ya, eh, Oke. silakan Bu dilanjut. Enggak apa-apa. Terima kasih pengingat waktu. Nanti kalau saya bablas anginnya dikasih tahu ya baik pengingat waktu. Ya, ya baik-baik. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi model pembelajaran project based learning itu ujung-ujungnya adalah model pembelajaran yang diadaptif untuk mendorong siswa mempunyai project. Seperti ibu yang tadi. Jadi capaian utama tujuan pembelajaran kami adalah merangsang siswa untuk kritis, mandiri. Melalui apa? Melalui project bikin sampah. Jadi PR di sekolah kami nggak jauh-jauh dari sampah. Kalau waktunya masih panjang nanti saya tunjukkan videonya seperti apa. Nggak jauh-jauh dari sampah. Diajarin baca tulis Bu, diajarin. Ada capaian pembelajarannya Bu, ada. Ada struktur kurikulumnya Bu, ada. Kurikulum itu bersifat adaptif. Jadi ketika ada kurikulum 2013 kah, ada kurikulum merdeka kah, Bapak Ibu bisa mengadaptifnya di lingkungan sekolah. Itu di apa? Di apa? Diadaptasi dengan bagaimana sekolah bisa. Makanya dikembalikan lagi Bapak Ibu. Bagaimana struktur kurikulum di awal itu dikaitkan dengan budaya dan karakter. Oke. Selanjutnya di poin kedua, ini 15 menit, mudah-mudahan cukup. Selanjutnya capaian pembelajaran. Ketika kita akan bikin model pembelajaran yang berpusat pada siswa seperti model PJBL, tetap harus diingat mau bikin apa proyeknya, tujuan akhirnya apa. Ketika teman-teman besok insya Allah di awal tahun bikin apa produk untuk apa namanya P5 penguat pelajar Pancasila, tetap harus ada tujuan. Makanya di awal sesi saya sebutkan tujuan yang ingin dicapai ini, capaiannya ini. Jadi ketika buat model pembelajaran yang bisa diadaptif, kita memang selalu ujung-ujungnya akan bicara tentang biaya. Tapi jangan pernah lupa bahwa sesuatu yang kita tahu jelas arahnya itu akan lebih bermanfaat. Jadi ketika teman-teman akan mengadaptif program pembelajaran yang berpihak pada siswa, selain struktur, teman-teman juga harus mengingat bagaimana capaian pembelajaran yang ingin dicapai oleh ekosistem sekolah. Karena akan berbeda-beda. Selanjutnya, jumlah mata pelajaran akan berkurang. Ini kalau SMP negeri tentu ada jumlah mata pelajarannya. Karena saya bicara mengenai ekosistem sekolah sampah, di mana menjadi bahan penelitian saya, capaian pembelajarannya nggak banyak-banyak. Jumlah pelajaran yang diajarkan juga nggak banyak-banyak. Lantas bagaimana mengadaptifnya, Bu? Dikembalikan lagi dari struktur kurikulum awal. Ya, nah poin terakhir poin selanjutnya ketika ingin membuat pembelajaran yang berpusat pada siswa, karena ini diadaptif di perkampungan sampah, diadaptif dari sekolah yang tidak punya apa-apa, sekolah yang tidak punya sumber daya alam yang baik, sekolah yang tidak diadaptif tidak mempunyai kekayaan yang cukup baik, maka di situ kami memetakan kekuatan sekolah itu apa melalui pembelajaran yang berbasis proyek. Jadi kalau mau punya alat peraga buat dari kardus. Kalau membuat punya alat pingin membeli sesuatu seperti membeli alat tulis dan sebagainya, kita buka dulu bank sampah. Anak-anak diminta mengumpulkan barang-barang bekas untuk kemudian dibuat bank sampah. Pembelajaran berdasarkan proyeknya kemudian seperti apa lagi? Seperti misalnya anak-anak diajarkan kerajinan. Ada nggak teknologi di dalamnya? Ada, Bu. Rata-rata dari mereka sudah bisa menggunakan ponsel. Jadi kita biasanya mengajarkan kerajinan tangan. Meskipun nggak semua anak-anak itu punya ponsel. Jadi dikembalikan lagi ketika kita sudah memahami mau buat bikin pembelajaran yang berpihak pada siswa nggak harus mahal. Pahami dulu bagaimana strukturnya, bagaimana CPL-nya, jumlah mata pelajarannya, pembelajaran berbasis proyeknya seperti apa. Next adalah assessment-nya. Sekali lagi, suatu program tentu ada evaluasinya. Hari ini saya nggak jauh-jauh dari yang namanya evaluasi. Apakah saya dapat menyampaikan materi dengan baik? Apakah materi yang disampaikan itu bisa mengena? Makanya ketika kita sebelum jauh membicarakan mengenai bagaimana model pembelajaran praktik baik, Bapak Ibu ketika merancang itu di awal tahun, jangan lupakan yang disebut dengan assessment. Assessment kan bisa macam-macam ya Bapak Ibu.
Tapi sejatinya assessment dan refleksi adalah sesuatu yang menjadi barang langka di negeri ini. Iya atau tidak Bapak Ibu? Ketika pembelajaran selesai, kita lebih ribut kepada hal-hal yang bersifat administrasi. Iya atau tidak Bapak Ibu? Ketika pembelajaran berakhir, kita sibuk untuk hal-hal yang kadang-kadang tidak terlalu penting. Seberapa banyak guru-guru di penjuru negeri ini yang melakukan refleksi? Yuk sebelum pulang kita summary dulu apa yang sudah dipelajari. Yuk kira-kira anekdot record hari ini apa? Kira-kira karakter apa yang sudah dipelajari? Kira-kira apa saja yang menjadi kesenangan teman-teman ketika belajar? Apa saja yang harus yang tidak harus dikerjakan? Hal-hal ini yang sering sekali kita lupakan. Makanya yang harus diingat pula ketika akan membuat sebuah model pembelajaran yang berpusat pada siswa atau praktik baik yang berpusat pada siswa, assessment-nya, evaluasinya seperti apa, sehingga dengan evaluasi kita bisa memahami apakah program ini bisa diadaptasi dengan baik. Oke, nah tadi Pak Kasih di depan udah nyentil sedikit mengenai TIK ya, kemampuan informasi dan komunikasi. Karena proyek ini, kalaupun waktunya tidak tinggal 5 menit lagi, karena proyek ini dikerjakan pada skala, timbul dari keprihatinan kami anak-anak UNJ melihat anak-anak pemulung itu nggak bisa ya beradaptasi dengan sekolah di sekitarnya, maka hal pertama yang kami ajarkan adalah bagaimana anak-anak itu bisa berkomunikasi dengan baik. Lantas baru kami kenalkan teknologi yang sangat sederhana. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ujung-ujungnya tetap dikembalikan kepada struktur kurikulum. Terakhir, ketika akan membuat project based learning atau pembelajaran yang berpusat pada siswa, ini harus terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain. Bagaimana ketika kami membuat program kerajinan tangan siswa itu terintegrasi enggak dengan pembelajaran moral? Ketika kami membuat pembelajaran membuat proyek tentang pengolahan kompos, kira-kira komposnya ini bisa nggak didukung sama budaya setempat? Orang-orang di sekitar penampungan sampah itu marah nggak ya kalau dibuat? Ketika program ini dibuat sebagai bagian dari proyek untuk mendorong anak mandiri, kira-kira orang tuanya bisa terima nggak? Jangan-jangan nanti seperti menuai garam di lautan. Kita bikin program sekolah begitu banyak karena tidak adanya kerja kolaborasi, tidak adanya evaluasi, tidak adanya assessment, ini seperti menabur benih. Seperti menabur garam di lautan. Ya Bapak Ibu. Itu tadi baru kulit sedikitnya aja Bapak Ibu ketika membahas praktik baik yang berpihak pada siswa. Nah, sebelum masih punya waktu 3 menit ya Bu. Bu pembawa acara 3 menit lagi betul? Halo? Bu pembawa acara? Oh iya, benar Ibu. Nggak apa-apa deh. Nanti materinya saya handling aja ke Bu Hartini. Mungkin karena memang hari ini tadi ya Bu ya, kalau biasanya 8 JP itu terlalu singkat buat kita ketika membuka, tapi minimum sudah berusaha membersamai ya Ibu ya, teman-teman sekalian, mohon maaf dengan segala keterbatasan. Jadi 3 menit yang tersisa adalah teman-teman ketika ingin buat pembelajaran yang berpusat pada siswa, apapun itu model pembelajarannya, apapun sumber daya alam yang terdapat di dalamnya, jangan pernah melupakan bagaimana sejatinya budaya sekolah diadaptif. Bagaimana sejatinya kemampuan bersyukur untuk memetakan yang ada di sekolah itu menjadi kata kunci keberhasilan. Karena program berpihak pada siswa itu aja ujungnya. Dan bagaimana kolaborasi dijalankan. Oke, saya nggak bisa semuanya nih Ibu. Tapi sebelum selesai saya stop share dulu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Karena harus pas waktu ya Bu. Ya Ibu. Ya, mungkin untuk mengakhiri pembicaraan, Ibu bisa statement dulu untuk yang terakhir sebelum kita tutup. Sebelum saya tutup, saya izin bertanya dulu. Ada yang mau ditanya nggak? Boleh satu orang menanya? Oh ya, silakan. Adakah Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, sekiranya ada yang masih menjanggal, masih ada yang mau ditanyakan, ada yang masih kurang paham. Paham semua kayaknya Bu.
Nanti insya Allah bisa ini ya Bu ya, bisa di-share untuk Iya, materinya ya. iya, insya Allah Bisa Kak. nanti disampaikan ke Bu Hartini. Insya Allah, insya Allah. Iya, Nanti kita juga bertemu lagi di waktu yang lain untuk membahas lebih jauh ya Bu ya. iya, Karena ini memang banyak hal yang menarik yang untuk dibicarakan tadi ya sama Pak Kasih. betul, iya, Banyak sekali pembelajaran yang kita pelajari dari beliau. Baik, saya sangat menghargai waktu ya Bapak Ibu karena sekali lagi saya yakin Bapak Ibu sudah dari pagi cukup lelah gitu. Terima kasih telah sudi berkenan hadir di ruang kolaborasi ini, sudah bersedia hadir pada kesempatan ini dari saya. Kesempurnaan adalah milik Tuhan. Saya hanya makhluk biasa yang tidak lepas dari salah dan hilap. Di poin pertama saya mohon maaf jika semua materi tidak bisa disajikan dengan lengkap gitu ya. Nanti saya izin mengirimkan saja rekaman YouTube-nya ya Ibu ya. Jadi teman-teman bisa ya, menangkapnya nggak separuh-separuh gitu ya. Karena itu baru ya, boleh poin Bu. ketiga gitu ya. Untuk Ya, dipelajari secara apa lebih dalam ya. Terakhir dari saya kita sebagai pendidik mempunyai banyak sekali tanggung jawab, diantaranya adalah pendidikan moral dan karakter. Jadi pendidikan moral dan karakter yang baik dibentuk melalui budaya sekolah yang baik. Budaya sekolah yang baik dibentuk melalui kolaborasi yang baik. Sekian saja dari saya, Ibu Dewi. Terima kasih untuk segala keramahan hari ini, dan untuk Ibu Hartini terima kasih untuk undangannya. Saya berharap ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi izinkan tetap membersamai teman-teman untuk menjadi guru-guru hebat dari Kabupaten Bogor. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Rizka ilmunya yang sudah disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaatnya semua dan dapat mengimplementasikan di sekolah masing-masing. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu ya. Mohon